Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Tema atau judul games kali ini seperti biasa ya. Em, Sehari ini temanya rasa rasa cinta yang terdalam dari diriku untukmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu tentang rasa cinta yang terpendam ya, yang belum dia utarakan, ataupun mungkin kondisinya bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energimu dan energi dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Kira-kira bagaimana? Berikan energimu ya, sambil fokus pada kartu, sambil membayangi orang yang ingin kamu readingkan ya. Kita baca energinya sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Oke, rasa cinta yang terdalam untukmu. Rasa cinta yang terpendam untukmu. Rasa cinta yang menggebu untukmu. Wah, ini ada energi-energi yang memang betul-betul menghanyutkan hati ya. Saya merasakan di sini barusan kocok kartu aja udah kayak antara sedih dan bahagia ya. Artinya walaupun mungkin dia tidak bersamamu, tapi ada rasa kesedihan, tetapi tetap juga dia bersyukur dan bahagia bisa mengenalmu. Ada energi keikhlasan ya, saya rasa di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, tuh ya. Dia merasa bahwa dirimu nih orang yang bahagia, orang yang mempunyai energi positif. Di sini ada Three of Cups ya. Dan ada juga Two of Cups ya, yang mana dia merasa bahwa mungkin kondisinya sekarang kamu tidak bersamanya karena mungkin sudah mempunyai yang lain, ataupun mungkin kondisinya di dirimu ya, kamu bisa menyesuaikan entah dirinya yang sudah mempunyai pasangan ataupun dirimu. Kalau seandainya masih jomblo, ya dia merasa bahwa dirimu kayak tidak terkoneksi dengan dirinya gitu, seakan-akan mungkin dia merasa tidak pede bersamamu, ataupun mungkin kondisinya dia nggak ya, mungkin kamu menolak cintanya karena mungkin kamu masih memikirkan orang yang lain, yang mana dia ingin hatimu bersama dirinya, menjalin hubungan bersamanya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang menyakitkan, hal yang membuatnya tidak nyaman ya, ataupun ini energinya bisa terbolak-terbalik, kamu pun tidak nyaman bersamanya. Kenapa? Karena seolah-olah dia tidak menginginkanmu, itu menurutmu ya, ataupun menurutnya, yang mana dia merasa bahwa kok hidup saya seperti gini ya, kok begini ya, kok begitu ya, ya banyak ini ya, banyak apa dibilangnya, banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang terbersit dalam dirinya, yang mana dia inginkan sesuatu yang betul-betul tulus, cinta yang murni, cinta nyata, tapi itu belum dia dapatkan. Dan dia berharap dia bisa mendapatkan dari dirimu. Dia banyak melihatmu atau ya memandangimu dari kejauhan. Saya lihat di sini ya. Artinya kamu memberikan support untuknya. Walaupun hanya dalam imajinasi, walaupun halnya dalam jiwanya, dalam mimpinya. Terkadang juga ya dia mau kamu hadir dalam mimpinya. Cuman ya dia harapkan itu, mimpi itu bisa terjadi secara nyata ya. Di sini saya lihat memang kondisinya dia kurang percaya diri ya, ataupun mungkin kondisinya pernah dia menyakitimu sehingga dia takut kembali kepadamu ya. Karena di sini ada rasa yang terpendam, sesuai kita apa dibilangnya,
Itu tema kita ya kali ini, yang mana dia belum bisa mengungkapkan, entah mengungkapkan rasa cintanya, entah mengungkapkan rasa sayangnya, entah mengungkapkan rasa maafnya kepadamu. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan ya, ataupun mungkin energinya bisa terbolak terbalik, kamulah yang termakan ego ya, tidak bisa atau masih kaku atau masih takut untuk mengungkapkan rasa cintamu kepadanya. Kenapa? Karena ya tadi, mungkin kamu merasa bahwa wah dia nih dikelilingi cewek cantik, wah dia dikelilingi cowok-cowok ganteng ya, ataupun mungkin kondisinya aduh saya punya apa untuk bersamanya gitu, hidup aja pas-pasan ya. Terus dia itu kayak ibaratkan star, sedangkan saya apa gitu. Dia menyalahkan diri sendiri. Ataupun mungkin kamu yang kurang pede terhadapnya, dia pun ataupun dia yang tidak pede terhadapmu karena kamu sebagai star, kamu sebagai bintang. Mungkin dari segi penghasilan kamu lebih tinggi sehingga dia minder, ataupun mungkin dari kasta, ataupun mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun ya terutama restu orang tua. Jadi dia minder ya, dan ya cuman hanya bisa memendam rasa. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga yang mungkin sudah pernah meninggalkanmu ya. Ini kalau sudah berpasangan dia ingin kembali kepadamu. Ini artinya ingin kembali untuk memperjuangkan cinta. Karena ada beberapa yang mungkin saya lihat di sini sudah berpisah resmi secara ranjang ya, tetapi belum bercerai secara negara, tetapi ingin mau rujuk ya, tapi bingung. Ini mau rujuk ini harus awal apa? Diawali dengan kata apa atau tindakan apa? Dia bingung. Ya karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan salah di masa lalu. Ataupun mungkin kondisinya ya mungkin sekarang kalau kamu masih jomblo ya, dia mau datang kepadamu, tapi apakah kamu sudah mempunyai pacar baru? Apakah kamu masih menginginkanku? Itu yang dia ada terbersit dalam benaknya ya. Dia melihat kamu dikelilingi cewek cantik, cowok ganteng ya, walaupun mungkin hanya sebagai sahabat, tapi dia merasa bahwa saya punya apa gitu. Paras juga biasa-biasa aja. Ya jadi dia belum bisa mengungkapkan isi hatinya. Ini kita bicara terpendam, ini kan berarti belum diungkapkan ya. Jadi dia masih ya kayak dibilang labil aja, belum bisa memantaskan dirinya untuk menerima cinta. Untuk diri sendiri aja belum. Karena tadi saya bilang dia masih dibilangnya masih mencari jati diri, ataupun mungkin dibilang ya masih belum percaya diri untuk bisa datang kepada dirimu karena dia merasa banyak kekurangan. Ya. Dan ya ada juga beberapa yang saya lihat di sini, mungkin kondisinya sekarang kamu sudah jauh lebih cantik, lebih ganteng ya, yang mana mungkin dulu ya dia merasa bahwa kamu itu biasa aja ya, karena di sini ada penyesalan ya, yang mana dia inginkan kamu kembali. Oke, jadi seperti gitu ya. Dan saya sudah menarik energi ungkapan hati ataupun unek-uneknya ya, tentang jiwanya, tentang perasaannya yang tidak bisa dia ungkapkan kepadamu ya. Kita lihat di sini apa yang ingin atau apa yang dia rasakan saat ini. Ku menutup mataku dan melihatmu di sana. Aku menyadari betapa aku mencintaimu ya. Jadi ya dia hanya bisa melihatmu sebatas angan ya. Ibaratkan dia hanya bisa melihatmu sesuai imajinasinya. Dia ada kamu di sana, dekat dirinya, mencintainya, membalas cintanya, ya, mengisi kekosongan hati. Dan ya mungkin saat ini saya lihat di sini dia banyak masalah ya. Dan ya dia perlu kehadiran orang yang bisa menguatkan dirinya. Dan dia harapkan ya ada seseorang. Dia cuma bisa mengimpikan ataupun membayangkan, berhalusinasi dirimu ada bersamanya, bisa menenangkan hatinya dari semua kepenatan hidup. Ya, dia hanya bisa memendam rasa. Rasanya kayak macam sesak ya, nafas kayak macam kita kalau kita pakai kayak tertekan itu kan kayak macam sesak ya. Nah sama. Dia memikirkanmu juga tuh sangat sesak. Ya, seolah-olah dirimu kayak ibaratkan akhir dunia ini udah nggak ada gitu. Bagaimana ya? Kayak macam dunia ini udah berakhir gitu ya, udah mau berakhir. Ya, seakan-akan kayak macam aduh bingung ya, dia perlu penguatan dan ya hanya dirimu ya yang bisa menguatkannya. Sehingga ya walaupun mungkin ragamu tidak bersamanya, tetapi ya dia menginginkan kamu selalu ada untuknya. Makanya tadi saya bilang dia hanya bisa berimajinasi, hanya bisa mengingatmu, mengenangmu, dan ya hanya berharap dalam diam.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ingin atau yang dia rasakan saat ini, merindukan seseorang dan tidak bisa melihatnya adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Wah, jadi dia serasa kayak hidupnya hampa, ya. Dia merasa bahwa hidupku kok sangat menyedihkan, dan ini bisa energinya terbolak-terbalik. Ada juga mungkin di kalian ya saat ini yang hidupnya kok menyedihkan sekali. Saya terkoneksi dengan karmik malah ya. Kenapa saya salah mengambil keputusan? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan, menyudutkan dirimu sendiri, yang mana akhirnya kamu merasa bahwa, ataupun dia merasa bahwa ya udah deh, hubungan ini ya begini-begini aja, saya sudah nggak kuat juga gitu. Saya bingung mau bikin apa ya, karena udah terlanjur ya. Apalagi kalau udah mempunyai pasangan, dia mau memperjuangkan juga nggak bisa. Ibaratkan dia menyesal, kenapa saya tidak memperjuangkanmu dulu? Ataupun mungkin kondisinya, kenapa ya saya melakukan kesalahan di masa lalu sehingga akhirnya menyia-nyiakan dirimu, ataupun tidak jujur kepadamu bahwa memang saya betul-betul sangat menginginkanmu. Ya, jadi rindu yang betul-betul menyiksa, yang mana dia masih menahan karena tadi ya, mungkin ada perbedaan apapun, ataupun mungkin kondisinya ego, sehingga mau tidak mau dia hanya memendam rasa. Dia ingin kembali padamu, tetapi dalam tanda kutip situasi dan kondisi yang tepat untuk saat ini belum tepat menurutnya, dikarenakan banyak, tadi saya bilang, banyak halangan, hambatan, rintangan, ataupun permasalahan dalam dirinya sendiri yang belum terselesaikan. Dia ingin menyelesaikan dulu, dan kalaupun tiba waktunya dia akan berusaha untuk berjuang, mendatangimu, meminta maaf, dan mengutarakan cinta dari hati yang paling dalam bahwa dia tidak bisa hidup tanpa dirimu. Wah, ini puitis ya. Ini kata-kata kadang-kadang kelihatan kayak puitis, tapi ini mencerminkan jiwanya yang terdalam. Karena kata puitis itu kan tercipta karena perasaan yang mendalam ya, bukan hanya sekedar kata, tetapi ya cerminan dari apa yang dia rasakan saat ini. Oke, yang ketiga di sini, ada tempat kosong di hatiku di mana biasanya dirimu berada. Ya, jadi dia merasa bahwa tempat itu masih kosong saat ini. Walaupun mungkin kondisinya tadi ya, saya bilang dia sudah berusaha mungkin untuk mengganti, ataupun mungkin kamu, kalau kondisinya di kamu berusaha untuk mengganti atau mengisi dengan orang lain ya, mengisi tempatnya dengan orang lain, tetapi tidak terkoneksi. Ya, hanya dirimu, tempatmu ya tempatmu. Kalau kosong ya sudah kosong aja. Ada yang mengisi tapi kok kayak yang sempit ya, kayak macam sepatu kaca ya. Kalau seakan-akan kayak sepatu kaca ya bukan miliknya, ya pasti nggak nyaman. Ya, dipaksa pun nggak bisa ya. Ataupun ada yang terlalu kecil. Ini kalau kita bicara sepatu kaca ya, Cinderella ya. Biasanya tuh ya seperti gitu. Ya, bicara hati juga sama. Kalau bukan jadi milikmu, pasti nggak nyaman. Ya, kamu mau duduk di mana, ditempatkan di mana, atau pergi dengan siapa, pasti nggak nyaman. Dia merasa seperti gitu. Makanya bicara dalam hati, masih ada tempat yang kosong untuk yang mana dulu itu adalah tempatmu, yang sekarang masih kosong, belum terisi. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang minta menjadi pengganti ya, mencari penggantimu, tetapi malah tidak sinkron, mungkin hidupnya sekarang biasa-biasa aja, tapi hatinya nggak bisa menipu. Ya, ataupun kamu, apalagi yang tadi saya bilang terkoneksi dengan karmik, ada penyesalan ya, di mana tempat itu kosong, walaupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah mempunyai raga yang lain, tetapi jiwa masih kosong karena ada penantian ya. Ini pun juga kalau seandainya kamu masih jomblo ya sama ya, biar aja saya jomblo aja, ibaratkan saya belum bisa move on ya nggak apa-apa ya, dibandingkan saya menyakiti diriku sendiri ataupun menyakiti orang lain karena saling tidak terkoneksi, sehingga dia memilih untuk tetap diam, memilih tetap untuk mengosongkan itu. Kalau memang itu kosong ya sudah, nanti dia berserah aja, biar semesta yang menunjukkan jalannya. Kalaupun jodoh ya dia tahu bahwa itu kamu ya, tapi kalau tidak berarti ya dia menantikan sosok yang bisa menempati itu, dan saat ini masih kosong ya tempatmu, ibaratkan di hatinya yang mana masih kosong saat ini, karena ya dia masih menunggu dan menanti, dan berharap itu kamu, dan bisa ya, artinya berharap kamu bisa datang untuk menempatinya lagi, untuk mengisinya lagi, seperti gitu. Oke, kita lihat lagi untuk perasaannya. Kupikir ku bisa mengatasi berpisah darimu, tetapi
Aku terlalu merindukanmu. Wah, jadi dia merasa bahwa saya lari dari dirimu tuh bisa, gampang. Saya bisa mendapatkan orang yang lebih baik, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih sispek lah apa ya, macam-macam. Ya, itu pemikirannya. Ibaratkan dia bisa move on cepat gitu. Mungkin dia berpikir dari masa lalunya yang ya habis satu mati satu tumbuh seribu gitu. Ya, ataupun mungkin dirimu seakan-akan ya sudah nanti saya bisa mendapat penggantimu, ya kamu mau jelekin saya, kamu mau apapun saya, tapi kalau memang saya sudah mau move on ya move on aja. Tetapi ternyata pada saat itu dilakukan tidak bisa gitu, seakan-akan kok bayangmu masih ada di benakku, saya nggak bisa, saya macam tergila-gila padamu, sampai ada beberapa yang berpikir wah apa saya diguna-guna ya, apakah saya ada kelainan apa ya sehingga saya terngiang-ngiang aja masa lalu ya, ada trauma yang belum bisa disembuhkan padahal saya sudah mau move on gitu, seakan-akan ada luka batin yang melekat dalam hati, dalam jiwa ya, walaupun memang saya sayang tapi ya kamu tetap, ada beberapa yang malah menyimpan benci dan cinta bersamaan, jadi seakan-akan ya sudah saya begini aja deh, saya benci kamu tapi saya cinta kamu, kenapa ya, nah ini ya, dimana dia juga bingung dengan hidupnya ya, makanya tadi saya bilang banyak masalah silih berganti karena dirinya aja nggak beres, karena pikirannya dengan hatinya tidak sinkron ya, jadi dia berpikir bahwa saya bisa hidup tanpamu ya, bisa berpisah denganmu ya nggak apa-apa, ya sudah anggap kamu tuh masa lalu saya. Tetapi pada saat kesini sini wah, apalagi kalau dia terkoneksi dengan karmik, menggebu sekali ingin kembali padamu, walaupun mungkin kondisinya ya dia sudah terikat dalam pernikahan, ini ada beberapa yang sudah menikah ya, atau bahkan mungkin hubungan triparty yang mana saya lihat di sini bingung untuk melepaskan karena sudah saking cinta, tetapi ya mau bagaimana lagi, dia milik orang, akhirnya melepaskan untuk bisa oke, saya move on lagi deh, dibandingkan saya tambah dosa, tambah karma, ataupun malah tersakiti dan menyakiti orang lain, lebih baik saya pisah, saya bisa kok tanpa kamu, tetapi rasa rindu ini menggebu, ingin kamu hadir dalam hidupnya, mencintainya, membelainya, memberikan pelukan dan sentuhan untuknya, tetapi hanya dalam angan, hanya dalam mimpi, dan berharap suatu saat nanti itu bisa menjadi kenyataan. Wah, orang ini ikhlas saja, surrender ya, kayak ya udah deh, pasrah aja deh, maunya Tuhan bagaimana ya terserah, saya ikhlas. Jadi seperti gitu. Dan untuk yang terakhir yang dia ingin ungkapkan ya, aku merindukan suaramu ya, dia merindukan suaramu ya, sentuhanmu ya, belayanmu ya, dan wajahmu selalu ada di benakku. Wah, jadi dia merindukan semuanya dari dirimu, baik suara, tatapan mata, ucapan, walaupun mungkin marah ya, tapi itu yang dia rindukan. Mungkin maaf ribut ya, mungkin selama ini dia merasa bahwa ribut, pusing, stres ya, tapi saat-saat ini dia merindukan dirimu gitu, merindukan akan coleta apa ngebacot gitu ya, bacotanmu gitu. Ngebacot beda ya, maksudnya ngebacot tuh kayak gimana, tapi dia mau itu yang dia rindukan, bacotanmu ya, ribut-ributmu itu ya, yang mungkin dulu dia merasa bahwa kok hidup saya ini penuh dengan ribut aja, udah deh capek, mumet, pusing, stres, dah tak putus saja. Tapi itu sekarang dia rindukan suaramu, karena saya lihat di sini banyak yang diam atau menarik no komunikasi ya, atau saling memblokir, sehingga itu yang dia rindukan, suaramu, senyumanmu, wajahmu, tatapan matamu, yang ada pada dirimu semuanya utuh, tindakanmu ke dia, kepekaanmu ya, mungkin dia sakit kamu merawatnya dulu, atau dia tidak mempunyai uang kamu bisa membantunya ya, ataupun sebaliknya ya, dia sakit kamu sakit, dia membantu, dia merawatmu. Ini energinya bisa terbolak-terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan. Pada saat kamu gak ada duit, mereka dia bantu seadanya, semampunya ya, karena dia cinta kamu tulus, cinta tulus untukmu gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kecil yang dia rindukan saat ini. Kenapa? Karena saya lihat di sini dia ada terkoneksi dengan orang yang sudah cuek terhadapnya, sudah tidak membuatnya happy. Ya, yang tadi saya bilang karmik ya, malah tidak menginginkannya mungkin ya, seakan-akan status aja. Ataupun mungkin kondisinya juga saya lihat di sini ada beberapa yang ya tidak terkoneksi ya, bahkan mungkin sudah berpisah. Sehingga dia mau mencari sosok penggantimu. Ya makanya kayak tadi di yang dia katakan masih ada ruang kosong.
untuk dirimu, yang mana itu dulu tempatmu, karena tidak ada yang bisa menggantikan tempat itu. Sudah ada pernah menggantikan, mengisi, tapi lepas lagi, nggak cocok, nggak sinkron, nggak sevibrasi. Jadi ya itu, dia hanya bisa merindukan, ya, walaupun mungkin kondisinya sekarang dia belum bisa berucap maaf atau berucap apapun, tetapi suatu saat nanti pada saat waktu dan tepat dia akan datang kepadamu untuk mengucapkan maaf, untuk bisa lebih membahagiakanmu, membuatmu happy. Dan ya, semoga pun kamu masih menginginkan akan kehadiran dia di sisi kamu. Seperti gitu. Wah, ini dramatis ya, tetapi ini dalam diam dia hanya bisa berserah, ya, karena ya mungkin menurutnya diam itu adalah salah satu keputusan yang bijaksana untuk hubungan kalian, tetapi malah menyiksa diri sendiri. Jadi dia lebih berpikir, oke deh, nggak apa-apa, daripada urusan tambah mumet, tambah ribet, tambah pusing, mendingan saya menahan rasa. Dan ya hanya bisa memendam rasa cinta untuk dirinya, walaupun itu sakit dan ya walaupun menyakitkan gitu, tetapi ya dia berusaha untuk tegar. Seperti gitu ya. Oke. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini ya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan zodiak dari bintang Sagittarius ya, ada Pisces, ada Capricorn, ada Libra ya, Cancer, Taurus, Aries, Gemini, Virgo dan Leo ya. Dari inisial ada huruf M, P, J, H, L, T, Y, R, Q, M, S, D, F, Y, H, L, J, T, W, U, P dan R ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Dan untuk angka ya, 1 sampai 31 saya patukannya tanggal, tapi ini entah apapun ya, entah nomor rumah, nomor apapun ya, telepon atau apapun ya, nomor baju ya, terserah ya. Yang pastinya ini berkaitan dengan angka. Ya, kenapa saya ambil sampai 31? Karena saya berpatokan tanggal ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, bukan tanggal saja ya, umum ya, yang berkaitan dengan angka. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Di sini ada angka 6, 7, 10, 9, 8, 4 dan 2. Dari 11 sampai dengan 20 ada angka 17, 20, 18, 16, 19, 14 dan 13. Dari 21 sampai 31 ada angka 28, 26, 30, 27, 29, 31, 22, 21 dan 24 ya. Itu dari ketiga kategori, dari zodiak, dari inisial dan dari angka. Semoga resonate untukmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.